Tidak pernah Allah bilang kepada Muhammad, wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada gitu loh. Nah begini Bang Jibril, saya mau kembali lagi ke tema ya. Tema kita kan sebenarnya begini, kenapa ini Quran Bible ini yang penyelidikan wartawan kata Ripa tadi kan, setelah aku menyelidiki dengan seksama dan setelah membukukannya, kenapa kok buku penyelidikan begini dipercaya? Nah, masalahnya begini, fatalnya begini. Kitab yang kalian katakan hasil penyelidikan wartawan itu isinya ada di dalam Quran kalian, gitu loh. Contoh nih, contoh. Di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria, memberitakan bahwa Maria akan mengandung dan seterusnya dan seterusnya. Loh, cerita itu yang kalian katakan dapat dari penyelidikan itu ada di dalam Al-Qur'an gitu loh. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin kitab yang kalian maki-maki hasil penyelidikan, yang hasil penyelidikannya Lukas atau bahkan penyelidikan orang gak jelas, ternyata kontennya ada termuat di dalam Al-Qur'an gitu loh. Jadi makanya begini, saya sebenarnya sudah bosan, sudah jenuh dengan diskusi yang namanya mengait-ngaitkan dengan dogma. Coba ayo kita ngambil dari sisi yang akademis. Ya, kita buang semua yang berkaitan dengan dogma. Coba sekarang begini, logikanya dari mana bahwa tulisan atau informasi atau berita yang ditulis oleh Lukas dari hasil penyelidikan ya itu bisa ada di dalam Al-Quran. Saya nggak mau denger dogma loh. Nanti kalian bilang, oh itu karena dari Tuhan yang sama, ini dari wahyu. Nggak ada di dalam Udah Quran hampir juga. udah hampir 2 hari nih Bang. Silakan Bang, teruskan. Kalau saya ngomong langsung dibilang 2 hari. Kalau musim 3 orang. Silakan Bang, silakan Bang, sambung. Jadi gini. Cuma mengingatkan. Silakan Bang. Jadi begini ya. Pertama-tama begini. Kalau memang ya Muhammad didiktekan ya bahwa ini begini dan begitu, itu kapan kejadiannya, kapan gitu loh. Itu kan pasti nggak sinkron dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran mengatakan begini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini, perhatikan, dari pertama itu udah bentuknya kitab, nggak ada bentuknya tulang-tulang ini atau kepala kulit onta begini, nggak ada. Itu bunyinya sudah kitab. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, pertanyaannya begini, kenapa waktu Muhammad hidup ada kata-kata kitab ini, sementara menurut karangan ulama kitabnya ditulis nanti setelah Muhammad meninggal? Kan nggak masuk akal. Gitu loh. Udah mau masuk 3 nih Bang, 3 hari nih Bang. Boleh gantian Bang? Iya. Kalau saya ngomong langsung dipotong terus. Oke lah. Sampai 7 hari nggak apa-apa. Mau gantian. Silakan Bang Romli. Ustaz Romli. Ya, jadi 3 poin ya. Yang pertama, di sini nggak bisa memahami. Sekarang pertama, apa pengertian kitab? Tulisan. Nah, jadi ketika kitab secara tekstual adalah tulisan, ya ditulis di mana? Ditulis di tulang-tulang, di daun-daun, di apa begitu loh. Tetapi yang dimaksud dengan Al-Quran yang dimaksud adalah suatu lafaz yang al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jasi bi suratin minhu al-muta'abbadu bitilawati. Nanti Edis bilang, loh itu kan ulama lah. Ulama itu sanadnya nyambung kok kepada baginda Nabi, sama dengan baginda Nabi yang ngomong. Karena apa? Karena baginda Nabi ketika berbicara, ketika berbuat, ketika menyetujui berdasarkan Al-Quran surat An-Najm 3 dan 4 bukan berasal dari kehendak diri pribadi baginda Nabi, tetapi itu merupakan illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak berhenti illa wahyun, begitu enggak, illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyunya itu berhenti, ya mandek itu saja, tidak berproses. Karena di sana illa wahyun yuha, berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi prosesnya
Diwahyukan itu artinya mengalami proses. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa 22 tahun. Ya begitulah, hampir 23 tahun. Itu berdasarkan frase wahyu illa wahyu yuha. Gitu tuh. Kalau berdasarkan wahyun gitu toh, gak ada proses, gak ada 23 tahun hampir itu. Karena ada illa wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Proses yuha itu adalah hampir 23 tahun baca beberapa kitab tafsir. Nanti bilang lagi, loh itu kan tafsir. Loh, kitab tafsir itu para mufassir itu berdasarkan riwayat. Apa riwayat itu? Ya sanad. Apa sanad itu? Sanad yang mutasil, yang nyambung gitu loh. Pertanyaan saya sejak saya belum lahir bahwa 4 penulis Bible kanonik yang ada sampai saat ini nggak ada sanadnya sampai kepada baginda Yesus. Wong Yohanes menulis surat-suratnya yang pertama itu tahun 90 kok sampai tahun 100. Penyalipan tahun 30-an. Ada kaca ini 70 tahunan. Nggak pernah dijawab itu. Yang terakhir bahwa saya akan bilang apa tadi? Bahwa katanya ada beberapa informasi ada di Al-Quran. Itu berdasarkan Quran. Surat catat ini. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Dilanjutkan Al-Ma'idah ayat 46 bahwa Taurat dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, di sana itu ada nurun ya. Kalau nurun itu cahaya yang menerangi, seperti tadi wahyu yang diwahyukan, ada proses begitu kan. Itu finishingnya ada di Al-Ma'idah 48, yaitu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Artinya apa? Alkitab yang pertama itu Al-Ahad atau Al-Quran. Alkitab yang kedua tulisannya sama di dalam Al-Quran itu adalah Al-Jins atau sesuatu yang berjenis-jenis, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membenarkan ya, bukan menyempurnakan menurut ayat ini. Membenarkan semua kitab-kitab suci sebelumnya setelah memuhaiminan. Apa artinya muhaiminan? Dalam bahasa kita sehari-hari, muhaiminan itu artinya mengkoreksinya. Tetapi bahasa yang jelas, waduh sebentar, di pondok mau tetapi muhaiminan alaih itu adalah sama seperti aminan alaih. Artinya apa? Sesuatu yang sesuai dengan informasi Al-Quran berarti informasi kitab-kitab sebelumnya itu benar. Kalau tidak sesuai itulah bukan kebenaran. Ini bukan menurut saya, menurut Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab tafsirnya yang terkenal Al-Bahrul Muhit juz 3 halaman 512. Sekali lagi bahwa muhaiminan alaih itu sama dengan syahidan alaih, sama dengan raqiban alaih, sama dengan hafidhan alaih atau hakiman alaih. Artinya apa? Al-Quran itu menjadi hakim, menjadi penjaga terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kalau ada penyimpangan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, itu dihakimi, dijelaskan dan dijaga oleh Al-Quran. Ini bukan menurut saya. Silakan dilihat misalnya tafsir yang sudah terkenal, yaitu Tafsirul Quranul Azim Ibn Katsir juz 2 halaman 85. Juga tafsir Al-Kasyaf ini kalau sembarang orang tidak bisa baca kitab tafsir ini. Gaya bahasanya tinggi, apalagi Edis ya kan. Jadi sebulan. Jangan terlalu lama, nanti kita di framing oleh Edis pula kan. Baru saya ngomong dari framing. Lanjut sudah. Saya sedikit aja. Silakan Uni. Tentang akademik, oke. Kita sepakati itu, tapi lu harus paham akademik itu apa dulu nih. Akademik ya, Edis, kalau lu bicara akademik, parameter kebenarannya bukan dari lu. Ketika lu bilang, oh semua tidak dibicarakan Al-Quran, secara akademik Islam itu bukan hanya bersandar kepada Al-Quran sumber informasinya. Ya, tolong jangan di ini dong, maksudnya bicara akademik, tahu-tahu nggak ngerti akademik. Kalau kita bicara akademik, 300 tahun sebelum Masehi, Plato membuat di tempat yang dianggap suci. Lalu kemudian di situ ada produk filsafat, konsep, metode. Yang kita uji tadi adalah metode dan konsep. Kita umat Islam punya metode. Apa itu? Ada metode riwayat by lisan yang memiliki kesinambungan, disebut sanad. Lu punya metode apa? Kitab lu, Edis. Si Lukas nulis kitab, itu metodenya apa? Secara akademik itu yang lu bahas.
Ngerti nggak sih Edis? Paham nggak sih apa yang disebut dengan akademik, metode dan segala macam? Edis, balik lagi lah kuliah sana atau sekolah gitu. Mantap. Sebelum ke Bang Edis, kita tanya dulu nih, Bang Tom Chris, ada tambahan atau respon? Kalau keluar seperti biasa, saya ini ya. Silakan, Bang Tom Chris. Ya nggak apa-apa, nanti kalau memang nggak sesuai ya kalian nggak terima nggak apa-apa. Jadi begini ya, di dalam kekristenan ya suatu perintah untuk menuliskan sebuah kitab itu jelas ya. Jadi kepada para nabi ya. Ya, tiba-tiba dia ke perintah. Ya, jadi memang dari awal dia naik memang mau nanya itu. Jadi memang nggak ada hubungannya. Silakan Bang Edis direspon. Jadi Bro Jibril, kayaknya poin kita ini sudah dapat ya. Kita di sini tinggal debat kusir aja ini. Intinya begini, sama-sama ada bagian gini, di dalam Bible ada bagian tertentu yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda baca Matius dari A sampai Z, tidak pernah di situ diketahui bahwa inilah dari Matius yang nulis ini, nggak pernah ya. Kemudian juga kitab Lukas juga nggak pernah di situ ditulis ini saya Lukas yang nulis ini, nggak pernah. Nah, lalu dari mana itu kita dapatkan? Dari sumber-sumber lain ya, yang secara tradisional mengatakan bahwa itu ditulis Lukas ya, Kisah Para Rasul ditulis Lukas ya. Nah, tapi ada juga kitab-kitab di dalam Injil itu yang memang diketahui siapa penulisnya. Saya kasih contoh. Misalnya kitab Wahyu, di situ ditulis penulisnya adalah Yohanes. Aku ketika diasingkan di Pulau Patmos, Yohanes. Nah, ini Yohanes siapa? Juga masih debatable. Apakah itu Yohanes murid Yesus atau Yohanes yang lain? Nah, kita mau bicara akademis loh. Kalau yang akademis saya senang diskusinya. Nah, sekarang begini. Kita pakai ini logika yang sama ini kepada Quran. Coba tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang menulis bahwa penulis Quran ini adalah si Fulan. Entah itu Utsman, entah itu Abu Bakar, nggak ada. Bahkan nama orang itu tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya nama laki-laki yang disebut dalam Al-Quran hanya Zaid. Ya, nggak pernah ada di situ ditulis ini yang nulis ini, sanadnya dari sini, nggak pernah ada. Adanya di dalam hadis, karena memang tadi yang dibahas oleh Bang Jibril itu hadis, bukan Quran, gitu loh. Ya kan? Di dalam hadis memang ada sanad-sanadnya, ada perawi-perawinya ini dan seterusnya memang ada. Terus tadi kan Bang Jibril mengatakan, gini loh, kalau kami dalam Islam, kalau diketahui ada sanadnya bermasalah, kami bilang doif. Nah, sementara kalian gimana? Sanadnya aja nggak ada. Nah, saya kasih tahu begini. Sanad itu diperlukan ketika orang menceritakan bukan dari saksi mata. Contoh, saya kasih contoh. Ibu Megawati, dia nggak perlu sanad untuk menjelaskan atau untuk menceritakan apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno. Karena apa? Karena dia saksi mata. Dia nggak perlu katanya si ini, bahwa si ini berkata katanya si Anu, dan si Anu berkata katanya si Fulan. Nggak perlu dia ngomong gitu, karena dia saksi mata. Gitu. Nah, di dalam Injil, kalau kalian lihat di situ misalnya dalam kitab Lukas dikatakan, setelah aku menyelidikinya dengan cara seksama dan dari para saksi mata, maka aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Diperlukan nggak sanad di situ? Nggak perlu, karena dia mendapatkan itu dari saksi mata. Lu udah blunder. Lu bilang yang tidak bersanad adalah kalau dia menyaksikan sendiri. Sementara si Lukas mengutip dari saksi mata. Berarti butuh sanad. Koplak dari omongan lu aja lu udah blunder. Boleh izin sedikit, host. Host boleh izin sedikit. Iya, Bunda, setelah Edis ya, karena ini udah ada poin-poin yang blunder-blunder banget ini. Silakan, Bang Edis. Jangan sampai 2 minggu ya, Bang. Kita tunggu. Silakan, Bang. Tadi yang musim 2 orang loh padahal tadi. 2 orang, saya sendiri. Iya, keburu ini Bang, keburu puasa kita. Harusnya saya dikasih 2 porsi ini. Jadi gini. Iya, silakan. Tadi dibuang sama Tom Chris, dia entah kemana-mana tadi. Silakan, Bang. Oke, jadi begini. Kenapa di situ tidak dituliskan dari si ini, dari si ini, dari si ini? Karena Lukas mengatakan setelah aku menyelidiknya dari saksi mata. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Lalu siapa saksi matanya?
Nah, kebetulan Injil itu tidak memfokuskan tentang siapa saksi matanya, gitu loh. Dia titik fokusnya nggak menceritakan saksi matanya adalah si B, si C, enggak, karena memang latar belakang buku itu tidak dalam ranah sedang membuktikan di pengadilan, enggak, gitu loh. Nah, sementara di dalam Islam itu dituliskan sanad-sanadnya karena apa? Karena dia tidak dapat langsung dari saksi mata. Contohnya misalnya Bukhari ketika dia membukukan buku kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kan dia tidak ketemu dengan Muhammad, dia nggak ketemu dengan para sahabat. Karena dia udah beda generasi. Makanya ketika dia menuturkan berita yang disampaikan dia, diperlukanlah yang namanya ini dari ini dari itu. Tapi itu pun perdebatan di dalam sejarah Islam karena menurut, saya kasih contoh, saya kutip nama sarjananya. Misalnya Profesor Mun'im Siri, itu orang Madura ya. Dia kuliah sampai di Kanada sana. Dia bilang begini, peristiwa atau penulisan sanad itu terjadi ketika ada perang saudara di dalam Islam. Makanya dia perlu sanad. Sebelum itu dia tidak perlu sanad. Apa bukti kuatnya? Nah, dia aduh, saya dipanggil sebentar. Oke. Silakan Bunda. 1 menit. Waktu untuk jawab ini. 1 menit ya, oke. Silakan Bunda. Jadi ya, 1 menit udah terlalu panjang kok narasimu itu mana-mana. Oke, saya izin 1 menit aja. Oke, silakan ya. Bunda. Kamu ini dari tadi banyak ngomong ya. Begini ya teman-teman, dia mau menyamakan Bible itu dengan Al-Quran, yang nggak bisa lah. Bible itu dikatakan pun hadis nggak bisa. Hadis itu ada sanadnya, ada perawinya, harus nyambung. Kalau Bible mana ada perawi, mana ada sanadnya nyambung ke Yesus. Ibaratnya Yesus itu Rasulullah seperti Nabi kami ya Rasulullah ya. Gak nyambung juga, nggak ada sanadnya nyambung ke penulis 4 itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada nyambung-nyambungnya ke Yesus. Yesus sudah terangkat baru ada itu Bible. Kalau Rasulullah ya dengan Al-Qur'annya dari Allah itu atau dengan hadisnya lah ya. Itu sudah nyambung sanadnya kalau Al-Qur'an karena Rasulullah masih ada. Kemudian dikonfirmasi kepada para penulisnya, Said bin Sabit atau beberapa orang ya. Jadi kalau kau sandingkan Al-Qur'an dengan Biblemu ya antara langit dan bumi. Biblemu itu semacam hadis pun nggak bisa ya, nggak bisa disejajarkan. Parawinya nggak jelas itu kalau Bible ya, nggak diketahui juntrungannya dari mana. Oke, saja silakan. Sedikit satu ayat saya sampaikan. Coba Al-Isra ya, Al-Isra ya. Tadi kepotong ini. Al-Isra 106 baca di situ ya. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Itu Al-Isra 106. Baca, silakan lanjut. Bang Edis. Ya, tadi kepotong tadi ya. Jadi bukan gini, kepotong dong Bang, kan Abang dipanggil. Kan bukan kita motong, Abang dipanggil. Abang bilang tunggu saya dipanggil. Iya, kan bukan makanya ini mau saya lanjutkan. Iya, jangan fitnah dong. Silakan dong. Baik, jadi begini ya. Tidak pernah menyetara-nyetarakan ataupun menyamakan Bible itu dengan Quran. Yang saya bilang, kita punya case yang sama, di mana bahwa penulisnya tidak diketahui, tapi itu pun untuk kitab-kitab tertentu di dalam Bible. Mas, saya nggak perlu harus ngomong berkali-kali loh. Nah, sekarang masalahnya gini, kalau teman-teman Muslim terus-menerus memaki-maki isi Bible, ya, mengatakan bahwa Bible ini buku-buku nggak jelas, masalahnya begini, masalah fatalnya tuh begini, kenapa konten atau isi yang ada dalam Bible itu dimuat oleh Al-Quran gitu loh. Ini kan sangat fatal. Ibarat kata gini, kamu bilang bahwa ceritanya si Fulan itu nggak jelas, ceritanya si Fulan itu dusta, bohong. Ternyata materi ceritanya si Fulan itu ada di tempatmu gitu loh. Itu banyak sekali. Saya telah melakukan penelitian ya, tidak kurang. Mana konten-kontenmu yang berisi? Makanya ini saya yang nyata itu ya Taurah milik Musa itu kok ambil. Bunda.
Kita mesti sabar, kita mesti sabar. Tapi Bang Edis tadi udah 3 hari, ini ditambahin 2 hari lagi. Tolong dipersingkat aja Bang, jangan Baik, ini. jadi begini, Silakan Bang. saya sudah membaca keseluruhan Al-Quran dan Bible. Kesimpulan saya begini, tidak kurang, perhatikan, tidak kurang dari 70% muatan isi Al-Quran itu berasal dari Bible. Saya kasih contoh-contohnya. Surat Yusuf, ya, dari Yusuf 1 sampai Yusuf akhir, itu hampir 99,9% itu diambil dari Kejadian 43 dan seterusnya. Ya, 47 dan seterusnya. Bagaimana Yusuf dibuang ke sumur, kemudian ke Mesir, kemudian dijual, kemudian jadi orang-orang penting di sana, kemudian dan seterusnya, saudaranya datang. Itu ada semua ya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kisah tentang datang malaikat Gabriel kepada Maria memberitakan begini, kemudian malaikat Gabriel datang kepada Zakaria memberitakan begini begitu. Ada semua di dalam Al-Quran. Terus Ini kisah Musa. udah 2 hari lagi nih Bang. Udah 2 hari lagi nih Bang. Iya, intinya begini Bang, ya saya sampaikan begini. Lebaran nggak pulang-pulang. Saya keburu sahur nih, mau Ramadan nih Bang. Gini, alangkah baiknya begini. Kalau teman-teman Muslim bilang bahwa isi dari Bible itu tidak bisa dipercaya, sebenarnya itu sebenarnya perkataan yang akan backfire gitulah, akan nampol balik. Dari dulu nih si muka jelek ini macam-macam. Bila saya Astagfirullahaladzim. permisi lah kalau diskusinya sudah tidak sehat Enggak lagi. gitu Oke, dong, enggak gitu dong. admin, terima Ya, kasih. Sampai kok ketemu kembali. begitu? Ya, kok begitu Bang? Kapan kita edis bahas ini, Edis? Ya, Aduh. Emang Capek denger omongannya. Kalau ngomong. Udah jelek. emang mau lempar subhat habis itu nggak apa-apa, kita luruskan aja. Silakan Bang Romli. Saya luruskan dulu.